Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Dan jangan jadi yang kelima, sahabat. Dia bukan guru. Dia bukan penuntut ilmu yang istiqomah. Yang setiap harinya untuk menuntut ilmu. Seperti di pondok-pondok pesantren, sahabat. Dia tidak bisa menjadi pendengar ilmu yang istiqomah. Seperti yang ada di pondok-pondok pesantren. Atau di majlis-majlis ilmu. Dia bukan menjadi pecinta para penuntut ilmu. Dan dia malah jadi yang kelima. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, fatahlik, maka dia akan celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senar siar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel siar Islam, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, sungguh miris sahabat. Kita saksikan sindiran atau apalah bentuknya itu kepada pondok pesantren, terlebih lagi pada guru, seorang kiai yang dianggap sebelah mata oleh salah satu stasiun televisi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sahabat, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan, fatahlik. Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah seorang guru. Begitu banyak perjuangan seorang guru, sahabat. Dan dia sudah melewati fase pecinta, sudah melewati fase sebagai pendengar, sudah melewati fase menjadi seorang penuntut ilmu dengan pengorbanannya dia. Dan Allah angkat derajatnya dia menjadi seorang guru. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kalau kita tidak bisa menjadi seorang guru, sahabat, jadilah penuntut ilmu. Rasulullah mengatakan demikian. Jadilah penuntut ilmu dengan membawa alat tulisnya dia, dengan perjuangannya dia, kehujanan, kepanasan, lapar, haus, bahkan dengan materi untuk meraih ilmu, sahabat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau dia tidak bisa menjadi seorang penuntut ilmu, jadilah dia pendengar yang baik, pendengar ilmu yang baik, pendengar ilmu yang disampaikan oleh para alim ulama. Jadilah itu. Dan apabila dia tidak bisa menjadi pendengar yang baik akan ilmu Allah, ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para alim ulama, para ustaz, para kiai, bahkan para habaib sekalipun yang menyampaikan ilmu tersebut, jadi tidak bisa. Jadilah dia pecinta. Jadilah dia pecinta ilmu. Jadilah dia pecinta penuntut ilmu. Jadilah dia pecinta guru-guru, para ustaz,
kiai, para habaib yang mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sahabat, kalau kita tidak bisa menjadi 4 pilar ini, wala takun khamisan, dan jangan jadi yang kelima, sahabat. Dia bukan guru, dia bukan penuntut ilmu yang istiqomah, yang setiap harinya untuk menuntut ilmu seperti di pondok-pondok pesantren, sahabat. Dia tidak bisa menjadi pendengar ilmu yang istiqomah seperti yang ada di pondok-pondok pesantren atau di majlis-majlis ilmu. Dia bukan menjadi pecinta para penuntut ilmu, dan dia malah jadi yang kelima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fatahlik, maka dia akan celaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekhuna Profesor Habib Abdullah Baharun berulang kali menegaskan bahwa pondok-pondok pesantren di Indonesia adalah benteng terkuat bagi Indonesia, bagi bangsa Indonesia dan umat Islam. Benteng ini telah berdiri kokoh jauh sebelum Republik Indonesia merdeka. Segala upaya untuk mencoreng citra pesantren merupakan usaha untuk menggoyahkan benteng tersebut. Oleh karena itu, kami sangat mengecam segala bentuk propaganda baik disengaja maupun tidak yang disebarkan untuk mendiskreditkan dan mencemarkan nama baik para kiai serta pondok pesantren. Salah satu contohnya adalah video yang baru-baru ini ditayangkan oleh Trans 7 yang membuat pencemaran nama baik terhadap pondok, terhadap pesantren-pesantren di Indonesia secara umum dan pesantren Lirboyo serta pengasuhnya Al-Mukarram Romo Ki Haji Anwar Mansur hafizahullah secara khusus. Kami mengajak masyarakat untuk membuka mata dan membaca sejarah betapa pentingnya peran pesantren dalam membangun negeri, mendidik umat, menjaga akhlak generasi muda, serta menyebarkan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Jika para pembenci menyebarkan satu keburukan tentang pesantren, mari kita sebarkan 1000 kebaikan pesantren agar masyarakat semakin sadar bahwa keberadaan pondok pesantren adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi bangsa Indonesia. Kami meyakini bahwa propaganda anti pesantren sejatinya adalah propaganda anti Indonesia. Oleh karena itu, stop propaganda anti pesantren. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat channel Siar Islam, semoga kita terlindungi dan Allah jaga daripada orang-orang yang membenci pondok pesantren, yang membenci para penuntut ilmu, yang membenci para guru-guru yang istiqomah. Sahabat, guru-guru tidak mengharapkan balasan. Sahabat, guru-guru yang istiqomah tidak mengharapkan balasan. Namun dari para santri, para penuntut ilmu mengharapkan berkah daripada guru-guru. Oleh karenanya, wajar apabila para santri berbakti kepada guru-gurunya, berbakti kepada pondok-pondok pesantrennya. Teruslah semangat para santri untuk menuntut ilmu. Teruslah semangat para guru-guru dan mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga engkau semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mendiskreditkan pondok-pondok pesantren, semoga Allah berikan kesadaran. Semoga Allah buka mata hatinya bahwa pentingnya ilmu, bahwa pentingnya ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ada yang mengatakan
orang-orang yang ada di agama, orang-orang yang ada di barisan para penuntut ilmu bisa melakukan kesalahan, itu adalah hal yang lumrah, sahabat. Karena manusia tidak terlepas dari salah dan khilafnya. Manusia tidak terlepas dari salah dan dosanya. Yang ada di barisan penuntut ilmu masih berpeluang untuk berbuat salah. Apalagi mereka yang tidak ada di barisan penuntut ilmu, yang tidak ada di gerbong penuntut ilmu, dengan sangat jelas mereka akan melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Karena al-insan la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Manusia tidak terlepas dari salah dan khilafnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Namun yakinlah, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus semangat para santri untuk menimba ilmu. Terus semangat para guru-guru untuk mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat channel Syiar Islam, semoga kita selalu dalam istiqomah mensyiarkan agamanya Allah, beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhir hayat nanti kita berharap wafat dalam keadaan husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Semoga jadi manfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.